Dengan deklarasi itu, ASEAN menyusul kawasan dan negara lain yang lebih dulu mengurangi valuta asing untuk transaksi di kawasan. Uni Eropa sudah lebih dari 2 dekade memprioritaskan mata uang lokalnya, euro, dalam transaksi sesama anggota UE. ASEAN pastikan kurangi penggunaan dolar Amerika Serikat. Ada upaya mendorong penggunaan mata uang lain dalam transaksi di sejumlah negara. Ada pula upaya untuk membuat sistem pengolah transaksi internasional selain SWIFT. Dilansir dari kompas.com Manggarai Barat, ASEAN sepakat memprioritaskan penggunaan mata uang dan sistem pembayaran kawasan untuk transaksi internal di Asia Tenggara. Keputusan itu membuat Asia Tenggara menyusul kawasan dan negara lain mengurangi dolar Amerika Serikat dan mata uang lain. Para pemimpin ASEAN mengadopsi deklarasi untuk meningkatkan keterhubungan sistem pembayaran kawasan dan mendorong transaksi dengan mata uang setiap anggota untuk transaksi internal ASEAN. Dokumen itu diadopsi dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 10 Mei 2023 kemarin. Para pemimpin menekankan penting untuk mengurangi resiko dan kerentanan akibat penggunaan mata uang asing di luar kawasan. Mereka juga menekankan pentingnya penguatan sistem pembayaran untuk mendukung sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, aman, transparan, dan inklusif. Mereka menyoroti perkembangan kerjasama di antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Para pemimpin ASEAN menyambung penerapan kerangka kerja transaksi dengan mata uang lokal atau LCSF di antara negara anggota. Karena itu, para pemimpin ASEAN menyatakan komitmen untuk meningkatkan keterhubungan sistem pembayaran kawasan. Peningkatan pemanfaatan inovasi memungkinkan kelancaran dan keamanan transaksi lintas negara. Para pemimpin ASEAN juga mendukung kerjasama kawasan untuk meningkatkan kemudahan saling tersambung di antara berbagai sistem pembayaran negara-negara Asia Tenggara. ASEAN akan berkolaborasi dengan mitra dan organisasi internasional untuk membangun kerjasama dan kemitraan dalam meningkatkan keterhubungan itu. Para pemimpin juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara di antara sesama anggota ASEAN. Mereka mendukung pembentukan satuan tugas untuk menjajaki pengembangan kerangka kerja transaksi mata uang lokal atau LCTF ASEAN. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ditugasi mengawasi penerapan dan peningkatan keterhubungan sistem pembayaran kawasan. Mereka juga ditugasi pemimpin ASEAN untuk menjajaki pengembangan LCTF ASEAN. Dengan deklarasi itu, ASEAN menyusul kawasan dan negara lain yang lebih dulu mengurangi valuta asing untuk transaksi di kawasan. Uni Eropa sudah lebih dari 2 dekade memprioritaskan mata uang lokalnya, euro, dalam transaksi sesama anggota UE. Cina, Rusia, dan sejumlah negara lain tengah memacu penggunaan mata uang masing-masing untuk transaksi sesama mereka. Arab Saudi dilaporkan menjajaki menerima yuan sebagai alat pembayaran atas ekspor minyak ke Cina. Ekonom senior Amerika Serikat Nouriel Roubini menyatakan sejumlah negara Timur Tengah pun mempertimbangkan hal serupa, sebab Cina menjadi mitra dagang utama bagi mereka. Berbagai produk diimpor negara-negara Timur Tengah dari Cina. Para pengusaha Cina banyak berbisnis di negara-negara Timur Tengah. Teknologi pembayaran baru terus berkembang sehingga memudahkan transaksi lintas negara dengan mekanisme pembayaran digital. Sejumlah negara mencari sistem pengolah transaksi internasional selain SWIFT yang didominasi Amerika Serikat dan juga sekutunya. Lembaga investasi Eurizon mengingatkan porsi dolar Amerika Serikat sebagai cadangan devisa global terus menurun. Dari 73% pada 2001, porsi dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 hanyalah 58%. Hingga 11% pemangkasan porsi itu terjadi pada tahun 2016 hingga 2022.
Memang, peran dolar Amerika Serikat sebagai falas utama belum bisa sepenuhnya tertandingi dalam waktu dekat. Sebab, banyak negara belum bisa sepenuhnya meninggalkan dolar Amerika Serikat yang terlanjur diterima luas sebagai alat bayar internasional. Meski demikian, bukan berarti Washington bisa berleha-leha dengan kondisi itu. Ketua Bersama International Crisis Group Frank Giustra mengatakan, pengurangan dolar Amerika Serikat sebagai falas utama hanya soal waktu. Negara-negara di luar Amerika Serikat dan sekutunya menginginkan sistem yang tidak membuat mereka rentan oleh sanksi ekonomi dari Washington dan juga sekutunya. Seperti Zen, Giustra menyoroti kecemasan banyak negara atas keputusan Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan SWIFT dan dolar Amerika Serikat sebagai senjata menghadapi Rusia. Amerika Serikat dan sekutunya membekukan ratusan miliar dolar Amerika Serikat milik Rusia dan merintangi akses Moskwa pada SWIFT. Ia juga mengingatkan fakta bahwa Amerika Serikat berubah dari pemberi utang menjadi pengutang terbesar dalam 2 dekade terakhir. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, dinilai terus membuat aneka kebijakan moneter yang ceroboh dalam periode itu. Hampir setiap tahun Amerika Serikat terancam gagal bayar. Batas atas pagu utang Amerika Serikat terus-menerus harus ditambah demi menghindari kegagalan itu. Sejumlah negara memandang, kecuali pergulatan politik dalam negeri, Amerika Serikat tidak perlu melakukan apapun untuk menambah utangnya. Washington seperti mendapat garansi bebas mencetak berapapun uang dan bebannya ditanggung bersama secara global. Hal itu terjadi karena dolar Amerika Serikat masih menjadi mata uang utama global. Dosen kajian Cina pada Oxford University, George Magnus, menyangkal bahwa dolar Amerika Serikat akan segera kehilangan status sebagai mata uang utama global. Data dari neraca pembayaran Amerika Serikat dan sejumlah negara menunjukkan tidak ada pengurangan signifikan dari penggunaan dolar Amerika Serikat. Bahkan, surat utang Departemen Keuangan Amerika Serikat terus dibeli berbagai pihak di banyak negara. Ada upaya mendorong penggunaan mata uang lain dalam transaksi di sejumlah negara. Ada pula upaya untuk membuat sistem pengolah transaksi internasional selain SWIFT. Penggunaan yuan dalam transaksi antara Cina dan sejumlah mitra dagangnya terus meningkat. Meski demikian, tidak berarti dolar Amerika Serikat dan juga SWIFT akan kehilangan dominasinya. Selama bertahun-tahun, UAE mencoba menghadirkan Instex sebagai sistem pengolah transaksi dengan Iran. Sistem itu bagian dari upaya UAE menjalankan kewajibannya dalam Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA atau dikenal sebagai Kesepakatan Nuklir Iran. Sayangnya sampai sekarang Instex tidak kunjung beroperasi dan JCPOA praktis mati suri sejak Amerika Serikat di bawah mantan Presiden Donald Trump keluar secara sepihak pada tahun 2018 lalu. Sejumlah negara termasuk UAE yang merupakan sekutu Amerika Serikat takut terkena sanksi Washington apabila berhubungan ekonomi dengan Iran. Akibatnya, para penandatangan JCPOA tidak kunjung menjalankan kewajibannya. Iran malah kembali meningkatkan pengayaan uraniumnya. Kini, aras pengayaan uranium Iran sudah jauh melebihi batas yang ditetapkan dalam JCPOA.